Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang skema unimorph atau universal morphology. Ini ada beberapa tulisan yang akan saya gunakan untuk membahas ini. Ya, yang pertama di sini ini adalah website unimorph atau universal morphology ya. Jadi universal morphology annotation skema ya. Ya, jadi di sini ada skemanya. Ya, kemudian ada dataset. Ya. Ini adalah untuk di pembahasan ini utamanya akan kita bahas skemanya, kemudian nanti akan saya bahas juga contoh-contoh yang ada di dataset tersebut. Ini adalah websitenya. Ya, jadi untuk skemanya ini ada di sini, link ini. Ya, link ini. Yaitu ini ya, link ini adalah skemanya. Kemudian tadi ini adalah ada papernya di sini, papernya. Ya, paper ini sudah saya taruh di sini ya, di ada papernya ya. Itu yang kita lihat yang ini ya, paper ini. Ini adalah apa? Ya, yang paper ini ya, jadi ini mengantar atau petunjuk secara detail tentang skemanya. Kemudian ada paper unimorph itu sendiri. Ada paper unimorph ini tahun 2015 di ACL. Kemudian ada paper unimorph juga yang awal ya, ini sama seperti yang sebelumnya, universal ini ya, mirip-mirip dengan ini, 2015 juga di sebuah konferensi. Kemudian yang unimorph versi 2 tahun 2018. Kemudian unimorph yang 3 di tahun 2020 ya. Saya akan mencoba dari sini dulu. Dari skema unimorph ini ya. Jadi skema unimorph ya. Skema unimorph itu terdiri dari 23 banyaknya. 23 dimensi makna. 23 dimension of meaning. Dan ada 212 fitur ya. Jadi 23 dimensi itu kemudian dibagi-bagi menjadi 212. Kalau kita lihat di paper ini ya, di sini, nah ini ada di sini nanti ada daftarnya, daftar dimensi dan fitur. Ini daftar dimensi dan fitur. Jadi ini dimensi yang ada 23 ya, 23. Kemudian fiturnya adalah ini fiturnya. Ya. Setiap dimensi kemudian dibagi-bagi menjadi fitur. Kemudian ada labelnya untuk setiap fitur, di mana labelnya itu unik dari 212 ini. Di sini 212 unik, masing-masing beda satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini adalah yang disebut dengan dimension of meaning. Kemudian fitur di tulisan ini, di lampiran satu ini yang berdasarkan daftar ini berdasarkan dimensi, dikelompokkan berdasarkan dimensi. Kalau yang lampiran 2 ini diurutkan berdasarkan ininya apa? Diurutkan berdasarkan labelnya, ya berdasarkan labelnya ini diurutkan
secara alfabetis berdasarkan labelnya. Ya, labelnya ini. Jadi label di sini ada yang person, ada tense, ada macam-macam urut, yang penting urutan berdasarkan label. Jadi 212 ini ya, ini diurutkan dan tidak ada yang sama ininya, meskipun ininya berbeda-beda dimensinya. Ya, saya balik lagi ke sini. Kemudian dimension of meaning ini merupakan kategori morfologi ya. Jadi merupakan kategori morfologi. Ya. Contohnya ada person, ada number, tense, dan aspek ya. Ya. Yang ada juga sebenarnya yang populer ya, atau yang penting ya, kalau menurut dari skema yang lain adalah part of speech. Ini salah satu dimensinya adalah part of speech. Ya, kita lihat di sini. Di sini misalkan ada part of speech ini. Ya, part of speech, salah satu dimensinya ya. Ya, salah satu dimensi ada part of speech. Ya, ya jadi sekali lagi, dimensi merupakan kategori morfologi. Yang ada macam-macam tadi, ada person, number, tense, aspek. Yang setiap dimensi ini merepresentasikan sebuah coherent semantic space ya. Coherent semantic space dalam inflectional morphology. Jadi yang perlu diperhatikan adalah di sini dibatasi hanya morfologi yang infleksional saja. Ya. Jadi sekali lagi ini infleksional saja, tidak mencakup derivasi, tidak mencakup derivation ya. Jadi hanya infleksional saja. Ya, dimensi tadi ini juga ada namanya action mark, action start, kemudian animasi, aspek, case, comparison, definiteness, thesis, dan lain-lainnya. Ada 23. Ya. Termasuk part of speech ini, yang kemudian termasuk juga misalnya yang kita sangat kenal adalah tense. Kita lihat misalkan tense ya. Ya. Present tense ini, past tense, ada disebut dengan recent, remote, dan lain-lain. Kemudian mungkin yang ada agak terkenal juga mungkin voice ya, voice ya, kita lihat voice aktif, ada aktif voice yang kalau kita yang bukan ada aktif voice, ada passive voice, dan juga ada yang lain-lain. Ya, jadi ada 23, dan tentunya tidak semua bahasa mempunyai semuanya ya, semua dimensi dan semua fiturnya. Ya, jadi kemudian dimensi mengandung fitur yang bermacam-macam jumlahnya. Ada dimensi yang hanya berisi 2 fitur. Ya, seperti finiteness ya, kita lihat lagi di sini. Finiteness. Ya, ini hanya 2 fitur aja. Kemudian ada yang sampai 39 fitur, yaitu case ya. Untuk case. Ya. Untuk case ada macam-macam ya, ini di sini. Ada, meskipun yang populer sebenarnya hanya beberapa saja kalau case itu ya. Artinya juga ini karena ingin mengakomodir secara umum bahasa-bahasa adalah untuk banyak bahasanya, sebenarnya ada beberapa saja ya. Case-nya itu ya, seperti nominatif, genitif,
datif itu yang apa, yang populer misalkan gitu. Jadi case itu paling banyak. Kemudian fitur itu merepresentasikan yang paling kecil ya, satuan yang paling kecil yang bisa membedakan meaning ya dari di dalam sebuah dimensi tertentu ya. Sekali lagi di sini misalkan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain ini berbeda ininya apa fiturnya. Oh ya, kalau di sini ya di tulisan ini sebenarnya ini cuma satu, ada yang satu juga sih, argumen marking ini cuma satu. Nah, dimensinya cuma satu ini ya. Cuma satu fiturnya ini. Kemudian setiap inflected word dalam sebuah bahasa direpresentasikan dengan lemanya. Ya. Dengan lemanya. Ya, lema itu yang ada di kamus ya, yang ada di kamus ya. Kamus ya, contohnya misalkan kita lihat misalkan kamus bahasa Indonesia KBBI ya. Misalkan apa? Misalkan rumah mungkin ya, coba. Ya, ini adalah ininya apa? Maaf, ini rumah misalkan di sini, atau yang lebih jalan mungkin gitu ya. Iya. Atau mungkin yang lebih yang kelihatan juga misalkan di bahasa Inggris. Iya. Ya, ini adalah ininya apa yang entry di dalam kampusnya. Misalkan kita mencari di sini atau misalkan saya mencari cars, cars. Nah, di sini munculnya car, bukan cars. Cars. Jadi saya nyari cars, yang nyari cars ini keluarnya adalah car. Car itu adalah lemanya. Nah, seperti itu. Atau kalau kata kerja, seperti misalkan walk, misalkan, munculnya walk. Nah, itu. Ya, jadi setiap inflected word di dalam sebuah bahasa itu direpresentasikan ada akarnya lah, gitu ya. Yaitu lemanya. Yang itu ada di dictionary misalkan, dan kemudian dibandel dengan morphological fitur. Jadi ini adalah fitur. Ada fiturnya, fitur 1, 2, 3, 4, 6, 7 fitur. Misalkan seperti ini contohnya. Nanti contoh ini ada dinyatakan di bawahnya. Ya, misalkan sebagai contoh, ini adalah kata bahasa Spanyol. Kata bahasa Spanyol hablaste. Ya, nggak tahu bacanya mungkin saya salah ya, tapi biasanya kalau dibaca oleh orang Indonesia gitu, hablaste. Ya, kata hablaste itu adalah kata yang udah bentuk, yang udah inflected, yang lemanya adalah hablar ya, hablar plus bundle ini. Jadi hablar sebagai lemanya plus kalau dalam sini menjadi hablaste. Ya, seperti ini hablaste ya. Gambar 1 ini hablaste di sini. Ini adalah morphological bundle-nya itu ini. Fitur-fiturnya. Fin, ya ini, IND, PSV, PST, 2, SG, INFM. Jadi harusnya ada yang satu lagi V ya. Kalau di sini ya.
Oke, ini adalah gambar satu ini, ya. Gambar satu ini adalah paradigma. Ini ada istilah yang paradigma, ya. Paradigma itu adalah katakanlah daftar ini atau tabel atau daftar, ya. Untuk bahasa Spanyol, untuk kata hablar ini, dan bahasa Rusia, ya. Jadi ini maksudnya parsial. Parsial itu artinya ada dari bundle yang lain itu mungkin ada apa lagi, bukan hable, bukan hablaste, bukan hablo, tapi yang lain-lain lagi yang lemanya itu sama, yaitu hablar, ya, yang lemanya sama, hablar, ya. Ya, kalau di sini misalkan kan ini ada ya bundle morfologinya, mungkin ada pas 1, 2 atau 3 atau yang lain apa ya. Nah ini untuk yang contoh bahasa Rusia, paradigma, ya, parsial paradigma. Jadi bagian dari paradigma. Untuk paradigma itu artinya untuk lema yang sama. Nah, untuk singkatan-singkatan untuk gambar satu di atas, FIN, FIN menandakan finite verb. FIN itu finite verb. Ya. Ya. Kalau V ini apa ya? Coba kita lihat sini. Buat gambaran sini V. V saja itu verb sebenarnya. Kalau FIN dalam part of speech, ya. Kalau FIN FIN. Oh, ini FIN, ya. FIN itu adalah finiteness. Finiteness kalau di sini finite verb. Ya, FIN. Ini harusnya finiteness, ya. Bukan finiteness, finite, ya. Finite, non-finite, dan non-finite. Okay. Dimensinya adalah finiteness. Fiturnya adalah finite, ya. Ya, jadi ini adalah sebenarnya bukan finite verb, ya, tapi ini apa, finite. Coba kalau kita lihat contohnya dari yang part of speech di sini. Di sini klik urutkan berdasarkan, ya, ini part of speech, ya. Jadi ada V, V itu di sini, ya, harus ada verb, ya. Ini adalah verb. Kemudian fin itu harusnya yang lain lagi, ya. Sepertinya ya harusnya menurut saya kelihatannya ini ada V, fin. Jadi ada fin juga. V itu adalah verb untuk part of speech. Kemudian fin itu adalah finiteness, finite untuk finiteness. Jadi harusnya V, fin, ini V. Nah, sepertinya bukan finite verb. Kemudian V harusnya ada. Kemudian in menunjukkan ini itu adalah indikatif mode, ya. In. Jadi ada untuk fin, in, ya, in misalkan di sini in, ya. Kita lihat di sini in, FGHI, in, ini menunjukkan mood, ya. Mood, ya. Mood kita lihat dari kopinya di sini. Kalau mood itu apa saja selain ini? Mood, ya, mood itu sebenarnya macam-macam, ya. Jadi ada yang tadi kita adalah in, indikatif. Mood itu ada bisa macam-macam di sini. Oke. Kemudian VS menunjukkan perspektif aspek, ya. VS, ya. Ini seperti aspek, ya. Jadi ya, PVF di sini. Nah, jadi di sini tidak ditunjukkan
ininya apa, dimensinya, tapi langsung ke fiturnya. Ya. Jadi ini untuk dimensi yang berbeda-beda. Ya, untuk dimensi berbeda-beda. Jadi dan tidak semua dimensi adanya, dimensinya hanya beberapa saja kan, dari 22 dimensi ya, ini 23 dimensi. Di sini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kalau di sini 8. Dan masing-masing di sini adalah label-label fitur yang antara satu dengan yang lain itu adalah dimensinya berbeda-beda. Ini dan seterusnya. Jadi fitur-fitur yang lain ya, yang diambil dari dimensi yang berbeda-beda. Ya, jadi di sini menghasilkan ini ya, mapping untuk inflected word ya. Jadi masing-masing kata itu mempunyai morphological bundle tadi yang pakai titik koma itu. Dan yang itu menunjukkan morphological meaning-nya ya. Ya, di sini kita lanjutkan. Ya. Ya, di sini apa ya? Di sini tidak ada pemecahan menjadi morfem-morfem ya, karena ini dalam satu kata, misalkan kata hablaster, ya ini di ininya skemanya apa saja, skema fitur skemanya apa saja. Tadi ada ini, ada macam-macam ini. Ya, kemudian tadi apa yang disebut dengan paradigma. Ya, untuk contoh untuk bahasa Rusia yang tadi, contoh bahasa Rusia yang ini, yang kanan ini. Ini bahasa Rusianya. Nah, untuk lemanya ini dengan bandelnya adalah itu yang di merah itu ya. Jadi untuk lema yang ini ya, yang ini di bawah ini ya. Kemudian ada yang inflected formnya, inflected wordnya adalah ini dengan masing-masing termasuk ini ya, apa morphologicalnya, fitur-fiturnya, atau disebutkan bundle ya, morfologi. Iya. Atau nanti ada disebut morfosintaktik. Ya, sudah sampai di sini. Kemudian berbeda dengan Hablaster, yang dimana di sini ada gendernya, di sini ada gendernya maskulin ya, maskulin itu yang itu, yang apa, yang Rusia di sini. Contohnya ini sama, ini Hablaster sama ini itu sama, F, Fin, INT, FV, PST, 1SG ini sama, kecuali di sini ada gendernya ya. Jadi di sini kalau di bahasa Rusia artinya ada gender ya, untuk verb ini. Verb ini ada gendernya, ini adalah yang kalau itu adalah feminim, ini feminim semua, jadi sama antara yang ini ya, satu baris ini antara yang bahasa Spanyol dengan bahasa Spanyol dengan bahasa Rusia ini ya. Hanya bedanya di bahasa Rusia tadi itu ada gendernya. Jadi ada bisa gender kalau di bahasa Rusia. Ya, kemudian untuk yang pasten Rusia ada sinkretisme ya, sinkretisme. Ya, mana satu form ya, satu bentuk kata itu bisa mempunyai beberapa kemungkinan bandelnya ya.
Ada beberapa kemungkinan bandelnya, kita lihat coba misalkan, oh ini. Ya kita lihat ini kan sama semua, sama, dan bawahnya. Ini semua menyatakan, jadi tidak dibeda-bedakan antara yang 1, 2, dan 3, ini tidak dibeda-bedakan, jadi sama. Jadi namanya adalah sinkretisme. Ini ada sinkretisme, yaitu sebuah form, sebuah bentuk infleksi itu bisa mempunyai bandel yang lebih dari satu nih. Ya, bandel yang lebih dari satu. Ya, contohnya ini jadi one form has model. Ya, ini konteks. Ya, untuk mendisambiguasi itu perlu konteks. Ya, untuk mendisambiguasi apakah yang bandel morfologis yang mana. Seperti ini contohnya, ini sama-sama gini. Seharusnya apakah ini yang 1, 2, atau 3, itu tergantung dari konteksnya, konteks dalam kalimat misalkan. Ya, contohnya misalkan di gambar 1 tadi itu, untuk perbandingan antara Spanyol dan Rusia. Ya, sebagai catatan, untuk kedua bahasa representasinya berbeda, hanya dengan perbedaan meaning dari linguisme. Jadi contohnya tadi ya, saya kira sudah cukup jelas. Karena meaning dari fitur tidak berbeda ya di antar bahasa, maka representasi fitur untuk representasi kata untuk bahasa yang berbeda itu bisa comparable ya. Jadi seperti ini misalkan bisa di-comparable. Kalau misalkan ini kan sama, berarti bisa di-comparable meaningnya berarti akan misalkan sama-sama fiturnya adalah fin, int, vs, vst, 1sg sama ya. Ininya dari sisi morfologis itu sama-sama misalkan ini tadi adalah misalkan mungkin past tense, ini sama-sama past tense gitu. Ya, ini merupakan hal yang penting ya, esensial di universal morfologi atau unimorf ini yang memungkinkan untuk material inflection. Misalkan kata-kata yang di-inflectional itu untuk untuk translate-nya jadi lebih meyakinkan, lebih jelas, karena kita bisa lihat morfologis bandelnya ini sama atau apa bedanya. Ya, kemudian untuk meningkatkan pembedaan, kalau kita ingin mengatakan pembedaan antar bahasa kan lebih jelas ya. Nah, kemudian ini ada juga universal dependencies ya. Universal dependencies itu sebenarnya adalah pohon parsing ya, universal dependencies. Ya, kita lihat. Ya. Universal dependency, kita dicari gambarnya aja. Nah, ini kan seperti ini, ada membuat pohon-pohon seperti ini ya. Ya, di universal dependency. Nah, kita membandingkan fiturnya, fitur di mana di universal dependency itu ada ada morphological fiturnya, meskipun bentuknya pohon-pohon seperti ini, tapi ini ada setiap katanya ada di tandanya atau di anotasi morphological fiturnya. Ya. Nah, perbedaan atau perbandingan dengan fitur-fitur di universal morphology itu antara lain misalkan ada di website universal dependency ini. Nah, ini bagaimana nanti dibandingkan. Ya, sekali lagi, meskipun universal dependency ini adalah levelnya adalah sintaksis atau
pohon parsing dependency, tapi juga melakukan ini melakukan anotasi untuk yang morfologi juga, level kata juga. Nah, di sini sebutkan nanti perbandingan ya dengan antara project universal dependency dengan unimorph project. Ya, ini ada nanti ada perbedaannya apa saja. Lihat. Ya, ini ada perbedaan-perbedaannya apa saja. Oke, ya kemudian maaf nih sebentar. Kemudian di sini converter dari universal dependency ke unimorph. Jadi di universal dependency itu ada untuk morfologi, ini convert, ini ada juga softwarenya ya. Ada softwarenya yang untuk mengkonversi dari universal dependency ke unimorph. Kemudian dimensi dari minim, jadi ada dimensi, kemudian ada fitur. Ya, ini sampai saat ini ada di paper ini. Paper ini itu maksudnya adalah yang tadi itu ya, ini. Saya lihat tadi ini. Lihat yang ini ya. Ya, ini paper ini. Di mana dokumen, nah itu di lampirannya juga ada daftar yang lengkap dari fitur dan kategorinya yang barusan kita lihat di sini ya. Oke, nanti insya Allah akan kita bahas lebih detailnya lagi termasuk daftar yang ada di sini. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya.